ada klaim itu hanya boleh kecelakaan sama COVID aja. COVID-nya pun nggak boleh ada penyakit penyerta. Dan itu pun terbayar 75%. COVID sama kecelakaan terbayar 75%. Tapi untuk 1 tahun, jadi kalau ada klaim usus buntu, demam berdarah apa itu nggak di cover. Tapi nggak ada pengecualian. Tapi tahun kedua dan seterusnya, berarti tetap tidak ada pengecualian. Normal. Nah, berarti ini ada USG segala macam diabaikan ya. Oke, berarti tapi submit ulang ya, C, karena kan sudah NTU, C. Nah, aku kemarin udah sempat minta sama Bu Huria itu untuk perpanjang NTU, coba hari ini tak follow up dulu ya. Kalau misalnya orangnya setuju dengan ketentuan seperti itu, ya dilanjut. Tapi masalahnya orangnya setuju apa enggak gitu loh. Soalnya kan 1 tahun jadinya nggak ke cover. Alternatifnya nunggu pandemi, dia medical, baru mulai polis. Itu pun kemungkinan besar di-exclude, karena kan memang udah ada riwayat kan gitu loh. Ya lebih kurang semua sih menurutku. Soalnya ini tanpa exclude loh ini, standar. Kalau misalnya nasabah ini sudah pernah pernah gini, nasabah ini dulu sudah pernah jadi nasabah medical, kan polisnya sekarang lapse ya, polisnya udah lama, udah 4 tahun kayaknya. Mau ikut lagi, kemungkinan besar kan biasanya pasti medical lagi karena sudah dari riwayat medical kan dulunya. Nah kalau sekarang ini misalnya dia mau medical berarti bisa ya? Gimana sih? Jadi dia ini sudah jadi nasabah. Sudah nasabah dan pakai medical ya, tapi polisnya lapse. Ya, lapse-nya sudah 4 tahunan. Nah, sekarang kalau dia mau buka baru, otomatis pasti suruh medical kan, karena dari riwayatnya pernah suruh medical. Misalnya sekarang itu dia mau pakai yang tanpa medical ini, berarti bisa substandard dengan syarat 1 tahun pertama tidak boleh klaim. Itukah? Atau tetap masih dilihat lagi sama pruden ya? Ya, aku nggak tahu sih ya, nggak tahu maksudnya gini. Tergantung jenis klaimnya apa ya waktu itu ya. Gitu ya. Jadi kita ajukan aja nanti ya. Jadi intinya gini ya, kita tetap ajukan lagi nanti apa katanya pruden, begitu ya. Maksudnya nanti tinggal kita informasikan nasabah kalau memang bisa issue dengan syarat 1 tahun pertama tidak boleh klaim atau tetap harus medical segala macam kan gitu ya. Soalnya kan nggak mau, kalau tak bilang tanpa medical kan tergantung berat tidaknya sakitnya ya kayaknya. Tergantung sakitnya apa. Contoh, Pak Kando, contoh aku punya calon nasabah ada talasemia. Talasemia itu kan kelainan darah. Nah, tapi sebenarnya ringan karena ya sudah tidak ada treatment apapun, cuma 6 bulan sekali kontrol, itu pun ya cuma minum vitamin-vitamin yang biasa gitu loh. Kenyataannya orangnya sehat, udah melahirkan 2 anak, semua sehat, nggak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Tapi kan sama Pro kan ditolak 2 kali sudah pernah pengajuannya gitu loh. Nah kayak gitu tuh misalnya tak coba lagi dengan kondisi kayak gini, pasti ditolak atau sih ada kemungkinan bisa diterima ya? Kalau aku ngomong sih pasti akan ditolak sih. Jadi kayaknya yang diterima ini itu ya kayak case baru deh, nasabah baru deh. Kalau aku rasa ya. Bukan case baru atau gimana. Kembali lagi proses underwriting kan sebetulnya tetap berjalan. Artinya dilihat sakitnya ini apa, riwayatnya. Ya kan? Nah, jadi tidak semua orang itu juga bisa memanfaatkan fasilitas ini. Kalau misalkan, nah kita ambil yang lebih ekstrim, dia sudah cancer stadium 3 misalkan, terus ngajukan ini. Nah, ya pasti kan ditolak juga kan. Artinya kan tidak mungkin akan ada muncul penawaran ini. Kalau ada muncul penawaran ini ya terlalu beresiko buat Prudential menerima kan. Orang pasti akan mau aja 1 tahun dia nggak bisa cover, it's okay gitu. Ya kan. Tapi tahun keduanya jadi standar. Nah, Prudential pasti nggak akan konyol seperti itu. Jadi tetap akan dilihat sebetulnya kondisi kesehatannya nasabah ini seperti apa. Kalau memang dia masih layak untuk dikasih penawaran alternatif, dia akan kasih penawaran alternatif. Aku lihat sih seperti itu. Jadi nggak semua dihantam rata, pokoknya orang punya sakit apapun semua bisa diambil alternatifnya. Nggak bisa seperti itu sih aku lihatnya. Oke, selamat pagi. Oke. Ya, kenapa dah? Mau tanya apa? Enggak, ini tadi kan Cik Yuli ngomong masalah klaim ya.
Pengajuan baru. Ini aku nasabahku C, upgrade PPH Plus. Jadi kartu yang lama dia pernah klaim endoskopi berkaitan dengan lambung. Nah, terus aku ngajukan dimintai medical. Tapi kalau nggak setuju medical, berarti langsung persetujuan substandard gitu. Tapi ya dimintai submit kuesioner, terus kemudian persetujuan substandard itu gitu. Apalagi kalau labs ini malah. Kalau ini kan beralih dari ada penawaran ya, Dah. Jadi nanti langsung keluar aja penawaran gitu dari Prudent. Gimana? Ini nasabahnya posisinya infos ya. Aku cuma ngupgrade dari buka baru GIO, yang lama kan masih PHS. Nah, aku buka baru GIO PPH Plus sesuai tabel. Karena dia plan C, berarti dia dapatnya bisanya cuma bronze A atau silver A kan. Aku pakai bronze A. Terus dimintai medical. Karena zaman Covid kayak gini, kalau nasabahnya kan keberatan mau medical. Nah, kalau keberatan langsung menyetujui substandard. Gitu. Ya, tapi kasusmu ini bukan dalam kategori yang dibahas tadi. Ini beda kasus. Itu bukan alternatif. Bukan alternatif lah itu. Itu beda. Tadi sakitnya apa aja Yuli ya tadi? Bukan, ya. Itu kan aku berdasarkan itu yang katanya dapat kalau nasabah tidak mau medical, nggak apa-apa. Nanti pokoknya dengan syarat 1 tahun pertama dia nggak boleh klaim. Selanjutnya tahun kedua dia polisnya tetap aktif dengan standar gitu loh. Nah, makanya aku mau tanya. Ya, tapi syaratnya tahun pertama sudah nggak ada boleh klaim sama sekali loh. Baik penyakit-penyakit kayak usus buntu, tipes itu nggak bisa. Kecuali kecelakaan cuma 75% kalau nggak salah. Ya tetap enak juga itu. Nah, ya itu tapi makanya apakah semua atau hanya nasabah baru? Kalau enggak kan semua pada kayaknya tetap harus diperhatikan lah sama Prudent. Kalau menurutku bukan masalah baru, bukan nasabah baru atau nasabah lama, enggak sih. Lihatnya bukan dari sisi itu, tapi lihatnya dari sisi riwayat penyakitnya. Resiko penyakitnya. Iya betul. Ya, apa dulu penyakitnya? Pernah masuk rumah sakit karena darah tinggi sih, tapi nggak apa-apa. Tapi pernah akhirnya labs gitu loh. Otomatis kalau aku rasa kalau sekarang mau itu kan pasti disuruh medical lagi gitu loh maksudku. Pasti suruh medical karena pernah rawat inap kan. Ya, oke. Semuanya lagi. Orang semangat begini. Yang semangat selamat pagi. Pagi. Oke, luar biasa dahsyat mantap. Yes. Ya. Oke, teman-teman, pagi ini kita mau dengar sharing tentang apa itu personal branding ya. Nah, sekarang ini kan bukan sekarang ya, tapi dari dulu itu semua perusahaan itu berlomba-lomba untuk melakukan branding ya. Melakukan strategi marketing untuk melakukan branding. Branding itu apa sih? Branding itu ya pencitraan gitu ya. Nah, mencitrakan apakah bagaimana produknya, bagaimana perusahaannya. Nah, dalam hal ini kita sebagai agen, kita sebetulnya udah nggak perlu mengiklankan Prudential. Kalau menurut saya loh ya, Prudential sudah nggak butuh iklan. Kenapa? Karena Prudential udah besar. Nah, yang perlu diiklankan itu adalah diri kita sebagai agennya. Ya kan? Nah, orang kenal Prudential tapi orang belum tentu kenal dengan Anda. Nah, bagaimana supaya Anda dikenal sebagai sebuah sosok yang profesional di bidang ini? Nah, ini perlu namanya personal branding, ya. Nah, ini karena kita bicara pencitraan, makanya yang bawakan namanya juga Citra, gitu ya pagi ini ya. Oke, langsung aja Citra. Masih unmute itu. Masih mute itu. Oke, pagi teman-teman. Aduh, jadi ngeredek aku.
Jadi pagi hari ini teman-teman kita mau belajar tentang, bukan belajar ya, saya mau sharing tentang personal branding. Itu dari sisi saya ya, maksudnya pengalaman saya gitu ya. Jadi apa yang di personal ya, dasar-dasar dari bagaimana caranya untuk